Mengejutkan, Iya, iya, angkanya iya. 300 triliun. Iya, iya. Ya, siapapun pasti terbelalak. Orang Iya. korupsi 50 miliar, 2 miliar, 3 miliar masuk KPK kan. Iya. Ini kok ada 300 triliun, Iya. baru tahu, dan itu terbukti dari orang dalam yang bicara. Itu Pak Mahfud. Karena itu buat saya Pak Mahfud nggak main-main. Karena itu kita secara spontan saja Iya. ada kejahatan yang terjadi pada bukti 300 triliun itu, Ya. dan itu diungkap sampai kapanpun itu, Ya. sampai ke lubang tikus harus dikejar itu. Iya, iya, iya. 344 triliun. Dan kita pasti karena punya semangat yang sama dengan pemberantasan korupsi pasti mendukung orang Iya. yang mengungkap itu. Iya. Dalam hal ini Pak Mahfud. Iya. Ya, walaupun kita pernah sangat tidak setuju dengan Pak Mahfud ketika mengatakan Perpu itu benar, Iya, iya. ya saya ajak debat kan. Iya, iya. Ya, oke lah, itu selesai masalah itu. Kita sekarang bicara masalah. Nah, buat saya Sri Mulyani ini kalau bukan hanya untuk direshuffle atau diganti, menurut saya ya, Iya. ini udah layak untuk diperiksa. Iya, iya. Bahkan mungkin dijadikan tersangka. Iya. Ya, karena tenggang waktunya lama dari 2009 sampai 2023, Iya. dan kemudian terungkap, artinya ada yang disembunyikan selama ini. Iya, iya, iya. Nah, boleh jadi dia tidak satu rupiah pun mengambil, boleh jadi, Iya, iya, iya. ya kan? Tapi kalau dia mendiamkan ada kejahatan terjadi Membiarkan. di tempatnya, oh Iya. itu bagian daripada kejahatan juga, artinya menyembunyikan, Iya. memperkaya orang lain atau menghalangi penyelidikan, Iya, iya. walaupun itu belum tentu ini, tapi kan kelihatan akhirnya. Iya. Nah, barangkali ingin menjaga citra buat pemerintahannya atau Departemen Keuangan itu bersih, Iya. dia tidak ungkapkan itu. Iya. Nah, ini sangat boleh terjadi. Saya pernah jadi pejabat juga. Iya, iya, iya. Tapi kalau korupsi besar-besaran dan akhirnya orang lain yang bongkar, ini saya nggak boleh menutupi, gitu loh. Yang jelas merugikan rakyat. nih. Itu merugikan rakyat. Iya. Jadi ada keinginan untuk menutupi itu udah satu kesalahan kalau tindakannya merugikan rakyat, sampai ratusan triliun itu. Iya. Nah, jadi menurut saya dia udah sangat amat layak untuk dijadikan tersangka. Iya, iya. Sangat mudah. Minimal terbukti bahwa sudah ratusan kali surat disampaikan ke Kementerian Keuangan dan tidak, ya aneh aja kalau nggak sampai di Iya. Kementerian Keuangan gitu. Iya. Nah, siapapun kita bongkar di sana. Betul. Jadi usul saya itu, dia bukan hanya di reshuffle, tapi sudah sangat amat layak untuk menjadi tersangka karena ini uang yang 300 triliun lebih dan ribuan triliun potensi pajak yang akhirnya tidak terambil Iya. gara-gara kebijakan atau kelakuan dari Sri Mulyani ini. Iya. Jadi itu. Di tengah kritikan lewat media sosial oleh beberapa anggota DPR ya, yang menuding Iya, iya. ini segala macam. Nah, menurut Bung Jomor, bagaimana performance Pak Mahfud ketika melakukan? Saya rasa Pak Mahfud ya bukan etnis ya, keluar Maduranya gitu. Iya, iya, iya. Nah, orang Madura tuh Iya, 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 iya. tegas Iya, iya, iya. di jalan kebenaran, Iya, kan iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, itu keluar dan kita siap untuk menjadi orang Madura semua. Jadi kita siap semua jadi orang Madura untuk menyatakan yang salah itu salah. Iya. Dan pikiran sinting kalau ada yang Pak Mahfud layak di reshuffle, ada kan sekarang? Iya, iya, iya. Nah, itu pikiran sinting menurut saya. Justru Iya. orang kayak Mahfud ini sementara itu kita pelihara. Harus dijaga. Karena ya? dia whistleblower, bisa Iya. mengungkapkan Iya, iya. kejahatan di dalam tubuh pemerintahan secara umum. Iya. Jadi saya rasa kita harus berada di samping atau berada bersama-sama orang-orang terhormat tadi. Iya. Orang-orang yang membongkar kejahatan. Iya, Dan iya. mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Gerakan buruh saya rasa Sepakat lah ikut ya. campur sekarang. Iya, iya, iya. Karena jujur aja Iya. Permenaker soal pemotongan upah 25%, saya hitung ya. Iya. Itu tekstil, sandang, kulit, mainan anak, dan furniture, itu Iya. kira-kira 2 juta Iya. buruh. Iya. Kalau rata-rata gaji 3 juta, boleh 75% dibayar, kan kira-kira 750.000 hilangnya. Iya. 750.000 hilang, kalau dikali 2 juta, itu cuma 1,5 T. Iya. Permen itu berlaku 6 bulan, itu 99 triliun. Iya, iya. Kalau negara jadi 349 triliun Iya, tadi. iya. Kalau 9 triliunnya disisihkan, nggak perlu tuh ada pemotongan Iya, upah yang betul. ekspor tadi tuh, Iya. tekstil, sandang, kulit, dan Iya. sebagainya. Nggak perlu. Iya. Jadi negara ini aneh, sangat pelit kepada rakyat Iya, yang iya. sangat membutuhkan, Iya. tapi begitu mudahnya duit ratusan atau ribuan triliun bahkan tidak diambil dari yang seharusnya bisa diambil. Jadi memang aneh. Iya. Negara ini tidak berkhidmat untuk rakyat jelata, ya, tapi berkhidmat kepada kaum oligarki. Iya, jadi dalam hal ini gerakan buruh yang kita bangun selama ini konsisten ya. Bahwa Konsisten. kita tetap ikut mengawal pemberantasan KKN. Oh pasti, KKN semua penegakan konstitusi, Iya. apa semua kita ikutan. Iya.
apalagi tolak perpu. perpanjangan masa jabatan, apa Iya. kita gerakan buruh terlibat. Iya. Karena buat kita udah capek dengan Iya. keadaan ini, masa mau diperpanjang misalnya. Iya, menyangkut hajat hidup orang banyak rakyat Indonesia yang mayoritas adalah kaum buruh di dalamnya. Oke. Tinggal kita harus bersatu bagaimana cara bagaimana kita harus bersatu itu kan kita harus mulai menjahit dari semua lini. Maka hari ini sudah memulai dari mahasiswa, petani, nelayan, kaum miskin kota, buruh, pemuda, pelajar, rakyat yang tadinya nggak peduli menjadi peduli, kan gitu. Yang dari mana-mana sekarang sudah mulai kumpul. Tinggal bagaimana kita yang di tingkat nasional ini kita harus bersatu dan mengabarkan kepada seluruh anggota kita sampai tingkat Kisruh, kita memulai bahwa persatuan itu akan terus kita mulai, terus kita akan galang supaya undang-undang ini dibatalkan. Jadi kalau bicara tentang persatuan tadi, dan Ari sudah mengajak ya. Satu, tinggalkan ego. Ya. Dua, tinggalkan yang namanya bendera-bendera. Kita hadir. Jangan melihat besar kecilnya. Jangan membawa besar kecilnya. Jangan membawa panji-panji kebesarannya. Tapi kita membawa adalah kita rakyat yang ingin menentang ketidakadilan, yang ingin menghilangkan ketidakadilan. Jadi bersatu padu untuk menghancurkan ketidakadilan. Kita tunggu kapan dilaksanakannya. Kita terus akan melakukan. Makanya disebut kemarin adalah protes rakyat. Kalau protes rakyat itu tidak membawa panji-panji, tidak melihat besar kecilnya, hijau kuning segala macam. Inilah sebenarnya ini adalah protes rakyat untuk melawan ketidakadilan. Dan memang satu tadi kesimpulannya bahwa rakyat harus bersatu. Ya kan, hanya dengan persatuan kita akan meraih kemenangan. Tanpa persatuan jangan harap Anda akan meraih kemenangan. Karena sudah jelas. Ingat, musuh kita bukan siapa-siapa. Musuh kita hanya satu, yaitu ketidakadilan yang diciptakan oleh rejim kali ini.